Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan melakukan jawab dan bantahan menunjuk kepada tuduhan-tuduhan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH beserta kuasa hukum yang telah tersebar dimuat dalam media sosial serta media cetak nasional, baik elektronik dan cetak. Dengan ini saya, Nyonya Desiree Sitompul alias Desiree Tarigan, memberikan hak jawab dan bantahan sebagai berikut. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi ibu telah membuat dua laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, pelapornya saya sendiri, Nyonya Desiree Sitompul, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH dan Muarakarta Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya, Nyonya Desiree Sitompul, selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHMH yang isinya diduga menyatakan hal fitnah dan penyemaran nama baik, yakni menyatakan saya, Nyonya Desiree Sitompul, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya, saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi kedua, pelapor Nyonya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79, sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu, kuasa hukum terlapor, yakni Muarakarta, telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang di saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, atas konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH dan kuasa hukumnya tanggal 6 April 2021, maka saya memberikan jawaban dan bantahan sebagai berikut. Terkait tuduhan memanfaatkan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan alias Ibu, bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Dr. Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari 79 adalah atas nama ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga jelas secara formal berhak untuk melakukan upaya hukum adalah ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir
dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya. Tadi pun ibu saya makasihnya dengan bilang saya pusing. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya atas tindakan Dr. Hotma Sitompul SHMH. Sebagai tambahan juga, selain diserobot tanahnya, mobilnya ibu saya juga diambil. Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak tanah berada di belakang tanah ibu saya. Jangan geser-geser. Dr. Hotma Sitompul SHMH, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya. Yang katanya ada tukar, tidak ada sebenarnya itu. Bahwa tanah tersebut dibeli karena ini ada tanah di belakang dibeli oleh Dr. Hotma Sitompul, dibangun tembok pembatas oleh Dr. Hotma Sitompul untuk karena rumahnya, tanah ibu saya dengan tanah Hotma Sitompul menjadi satu, menjaga keamanan, maka tanah itu dibelinya bukan lahan ibu saya, jadi tanah lain. Kalau Dr. Hotma Sitompul SHMH benar-benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. Hotma Sitompul SHMH dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas di antara rumah ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan rumah yang telah saya dan Dr. Sitompul SHMH tempati selama kurang lebih 22 tahun. Lagi pula, kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHMH, yakni yang bernama Marakarta SH, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah lahan milik Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, ingin mempertahankan haknya. Terkait tuduhan adanya aset-aset, Bang. terkait tuduhan aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura, bahwa perlu saya sampaikan, yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri, lebih dari cukup. Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri. Bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk membayar uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FG dan Bank UOB, HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan di bank karena masih belum lunas semua perjanjian untuk pembelian tanah atas anak saya. Karena uangnya juga itu semuanya dari orang tua saya. Orang pengacara seperti Hotma Sitompul bisa berkata seperti itu, saya juga nggak ngerti. Berarti dia mau pembayaran cicilan tersebut bersumber dari penyewaan atas aset-aset tersebut. Jadi semua aset-aset tersebut disewakan dari awal dan cicilannya dibayarkan dari uang sewa. Nah, sampai sekarang juga belum
lunas. Masih banyak hutangnya di situ. Mengenai ruko yang dibilang rumah Mami Toko dibeli dalam masa perkawinan, itu tidak benar, adalah bukan milik saya. Itu miliknya Bams waktu Bams baru nyanyi. Dia punya uang, dia belikan ruko itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.